Nah, lalu untuk contoh yang cabangnya, di sini kita langsung ke kasusnya saja. Ada yang pertama PT Jaya mendirikan cabang. Berarti di sini Jaya itu sebagai pusat dan cabangnya itu di Medan. Pusat mentransfer kas sebesar 20 juta. Berarti di sini kas pusat berkurang, peralatan kantor pusat berkurang, peralatan di pusat pun berkurang, sehingga si pusat menjurnalnya tadi ya, kas peralatan kantor dan toko itu berkurang di kredit. Di debitnya investasi di cabang Medan senilai jumlah yang ini, nilainya 55 juta. Nah, kenapa aset yang tadi diserahkan ke cabang itu kita akui sebagai investasi? Karena ketika kita memberikan aset kita kepada cabang, nah aset tersebut kan pasti digunakan oleh cabang. Kita sebagai pusat mendirikan cabang itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan performa kita, meningkatkan kinerja keuangan kita. Berarti di kemudian hari ketika kita mengorbankan aset yang dimiliki oleh kita senilai 55 juta, diharapkan di kemudian hari itu ada keuntungan, ada manfaat yang akan kita terima di setiap periodenya. Sehingga ketika kita menyerahkan aset di kredit, lalu di debitnya harus kita akui sebagai investasi, di mana investasi ini akan dilaporkan di bagian aset lapor musik keuangan. Untuk klasifikasinya itu termasuk dalam investasi jangka panjang. Kenapa? Karena adanya cabang itu kan tidak mungkin kita mendirikan cabang tapi hanya berlangsung setahun. Pasti untuk going concernnya cabang tersebut berlangsung lama, sehingga si investasi yang berhubungan cabang biasanya masuk ke dalam investasi jangka panjang. Nah, tapi kalau di cabangnya bagaimana? Karena dia menerima dari pusat, sehingga di sini ada penerimaan kas, penerimaan peralatan, kantor, dan toko senilai 55 juta yang tadi ya, masing-masing nilainya. Lalu di kreditnya apa? Di kreditnya itu kantor pusat, 55 juta. Kenapa nih kantor pusat? Karena kita memperoleh aset ini itu bukan dari uang, bukan dari pembelian melalui kas atau bukan juga melalui pembelian secara kredit, tapi kita memperoleh aset tersebut dari pusat. Nah, sehingga posisi kredit ini menunjukkan sumber sumber dana yang kita gunakan untuk memperoleh aset. Kalau kita memperoleh asetnya itu secara cash, contoh membeli mobil 50 juta, itu kan debitnya mobil, kreditnya cash. Kalau kita membelinya secara hutang, debitnya mobil, kreditnya hutang dagang. Tapi kalau seperti di sini kita memperoleh mobil dari si kantor pusat, pemberian kantor pusat, maka di debitnya itu mobil, di kreditnya kantor pusat. Lalu yang kedua, pengakuan laba. Di sini ada ikhtisar laba rugi cabang Medan, nominalnya 63 juta. Jadi si cabang Medan itu mendapatkan laba. Nah, laba ini selain dilaporkan di cabang Medan di laporan laba rugi, pusat juga harus mengakui adanya perolehan laba dari cabang Medan sebesar 63 juta. Nah, laba yang diperoleh oleh cabang Medan itu harus diakui ditutup oleh si pusat, karena pada saat membuat laporan keuangan gabungan itu perolehan laba yang dari cabang Medan sudah tergabung di dalam akun-akun yang ada di laporan laba ruginya, maka kita harus tutup nih si ininya apa namanya teh si laba yang dari cabang Medannya. Nah, pada saat si laba dari cabang Medan itu diakui oleh pusat, di sini kan di cabang Medan harus ditutup ya, karena cabang laba itu merupakan salah satu bagian dari akun sementara. Maka di debitnya ada ikhtisar laba rugi, di kreditnya kantor pusat ketika sudah diakui oleh pusat, nilainya 63 juta. Nah, tapi kalau seperti yang di kantor pusat itu ada penyesuaian, ini bukan jurnal umum ya, tapi masuk ke jurnal penyesuaiannya. Di debitnya ada investasi di cabang Medan, di kreditnya ada laba cabang Medan senilai 63 juta. Sehingga di sini kenapa di sini di debitnya ada investasi? Karena adanya laba yang diperoleh cabang itu akan meningkatkan dan menambah investasi kita, sehingga investasinya bertambah. Di kreditnya dari mana nih si investasi pertama ini? Dari si perolehan laba cabang Medan tadi. Lalu yang
3, cabang Medan membeli persediaan. Nah, membeli persediaan. Berarti kan di sini yang membeli persediaan siapa? Si cabang Medan. Sehingga yang melakukan penjurnalan itu cabang Medan saja. Dari asli ya, bukan dari pusat. Sehingga di pusat tidak ada penjurnalan, di cabang ada. Persediaan yang pertama di debit, di kreditnya ada pengeluaran kas. Yang keempat, PT Jaya mentransfer persediaan. Nah, karena di sini hubungan ada transaksi antara pusat dan cabang, maka ada di pusat ada pengakuan pengiriman persediaan di kredit 8 juta. Karena di sini yang dikirimkannya aset pusat ke cabang, maka di pusat harus diakui sebagai investasi 8 juta, dan sedangkan di cabangnya itu ada pengakuan persediaannya di debit, di kreditnya berasal dari mana? Dari kantor pusat senilai 8 juta. Lalu yang kelima itu PT Jaya memperoleh persediaan dan harga 12 juta dan menagihkan ke cabangnya 15 juta. Kirain mas saya. Nah, kalau yang ini yang mana? Nu tadi teh kanu ye, nuka seberapa? Tanuka F. Karena di sini ada PP dan harga ya, PT Jaya yang memperoleh persediaan dengan harga 12 juta dan mengirimkan ke cabang dengan menagihkan ke cabangnya 15 juta. Jadi si PT Jaya itu memperoleh persediaan dari pihak lain itu 12 juta, tapi dia mengirimkan ke cabangnya dengan harga 15 juta. Sehingga ada perbedaan harga di mana di sini ada pihak lain ya, dari supplier contohnya. Supplier harga perolehannya 12 juta, maka di sini pusat harga perolehan persediaannya 12 juta, lalu dia menjual atau mentransferkan kepada cabangnya dengan harga 15 juta. Tidak ada selisih harga ya, 3 juta. Karena di sini ada selisih harga dan harga transfer ke cabang lebih besar dibandingkan harga perolehannya, ada laba yang belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena si cabang belum menjual kepada pihak ketiga. Nah, laba ini akan diakui sebagai laba yang telah terrealisasi ketika si cabang itu sudah menjual kepada pihak luar. Nah, karena belum ya, berarti di sini ada laba yang belum terrealisasi sebesar 3 juta. Maka dari itu si pusat menjurnalnya sebagai BCDE-F. Di kreditnya ada persediaan sebesar harga perolehan yang tadi, karena si pusat memperoleh barang tersebut 12 juta, maka di kreditnya 12 juta dan dia menagihkannya sebesar 15 juta, maka di debitnya ada 15 juta sesuai dengan harga tagihnya, dan selisih yang harga perolehan dengan harga tagih, harga transfer ke mana? Ke cabang, itu 3 juta sebagai laba yang belum terrealisasi. Nah, laba yang belum terrealisasi ini tidak boleh diakui ke dalam laporan laba rugi karena laba tersebut belum terrealisasi, tapi akan kita laporkan ke laporan laporan ekuitasi yang di laporan posisi keuangan. Sedangkan di cabang itu karena dia menerima persediaan dan harga sebesar 15 juta, maka persediaannya bertambah 15 juta dan di kreditnya berasal dari kantor pusat. Yang poin G-nya, cabang Medan berhasil menjual 80% kepada pihak luar. Nah, persediaan yang ditransfer dari pusat ya, menjualnya seperti harga. Berarti contoh diasumsikannya bahwa si cabang itu menjualnya kepada pihak luar tuh 20 juta. Berarti di sini laba yang sudah terrealisasi itu hanya 80%. 80%. Berarti yang terrealisasinya itu baru ini dikali 80%, 2.400.000, atau sehingga jurnalnya itu yang kita akui di cabang dan pusat. Di pusatnya itu di debitnya adalah laba antar perusahaan yang belum terrealisasi yang berkurang 2,4, dan di kreditnya laba cabang Medan, atau di kreditnya itu laba terrealisasi ya. Kenapa nih laba yang belum terrealisasinya menjadi di debit? Karena tadi awalnya laba yang belumnya ini di kredit, sehingga ketika sudah terrealisasi itu menjadi di debit. Sedangkan di cabang tidak melakukan penjurnalan. Lalu yang terakhir ada PT Jaya membeli peralatan toko senilai 30 juta untuk cabang Medan. Dari sini si Jaya membeli
si pusat ya, membeli berarti di debitnya ada investasi, di kreditnya ada pengeluaran kas. Kenapa nih kita tidak kreditnya sebagai peralatan toko? Karena Jaya tidak menyerahkan peralatan, tapi dia membeli peralatan, sehingga di kreditnya ada pengeluaran kas dan peralatan toko itu diterima oleh si cabang. Maka peralatan toko tersebut diakui oleh cabangnya di debit dan di kreditnya kantor pusat. Terus kita pembagian beban. Nah, pembagian beban itu bisa berbagai macam-macam ya, tergantung kesepakatan antara pusat dan cabang. Ada bebannya itu semuanya ditanggung oleh pusat atau juga bisa juga dialokasikan. Ada berbagai macam ya. Yang pertama, beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh pusat. Jadi semua yang beban-beban yang terjadi di cabang itu dibayarnya oleh pusat. Lalu yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Kayak tadi ya, kita kalau tadi mah kata pembelian aset ya, atau juga kita bisa membayar gaji cabang tapi dibayar oleh pusat. Di debitnya beban gaji, di kreditnya kas, atau juga alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Contohnya ya. Contohnya di sini berikut adalah beban otoritas. Beban otoritas di sini, beban ini terjadinya di cabang tapi ditagih ke kantor pusat. Berarti kan nomayarna kantor pusat. Terus beban pengusutan, asetnya itu ada di cabang tapi dibukukan oleh pusat. Lalu overhead umum dilokasikan ke cabang berdasarkan penjualan. Kantor overhead umum juga dilokasikannya kepada pusat, sehingga di sini jumlahnya 35 juta. Maka di debitnya ada investasi di cabang Medan 35 juta, di kreditnya ada beban-beban yang dibebankan pusat tadi ya, sebesar yang 14, 3 juta dan 18 juta. Sedangkan yang cabangnya bebannya di debit dan di kreditnya ada investasi di cabang Medan. Ini untuk penyesuaian yang alokasi pembagian beban. Nah, untuk yang penjurnalan yang ini termasuk ke dalam jurnal penyesuaian pada saat si pusat menyesuaikan dengan laporan yang ada di cabang. Tapi kalau jurnal yang dilakukan oleh pusat pada saat dia membayar biaya cabang yang ditanggungkan ke pusat, maka di sini jurnal umumnya menjadi beban tersebutnya apa saja, nominalnya berapa, di kreditnya ada pengeluaran kas.